perjalanan karir beliau dari nol sampai saat ini ya. Beliau adalah seorang eksekutif chef, beliau juga seorang konsultan, beliau juga seorang lecturer ya. Mengajar di beberapa kampus perhotelan juga, jadi luar biasa. Saya yakin adik-adik yang hadir di sini dan juga adik-adik semuanya yang juga mengikuti SI Culinary Workshop kali ini akan menuai banyak manfaat, ya, banyak knowledge dari beliau. Sekali lagi jangan sia-siakan kesempatan ini. Kalau memang misalnya kalian punya pertanyaan, jangan ragu-ragu. Beliau siap menjawab ya Chef ya. Beliau siap berbagi hari ini untuk adik-adik ya. Jadi selama 3 jam ke depan betul-betul manfaatkan momen terbaik ini ya. Oke? Janji ya? Oke, semangat ya. Oke, harus antusias dong ya. jadi siap. Oke, harus antusias adik-adik ya. Baik, mungkin demikian saja sampaikan. Jadi hari ini kita akan mulai culinary workshop batch ketiga bersama Chef Mahendra. Good luck untuk adik-adik semua yang mengikuti hari ini ya. Semoga kita semua bisa menuai manfaat dari kegiatan kali ini. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, terima kasih banyak Ibu Dia. Nah, itu sekaligus membuka SI Culinary Workshop kita hari ini. Tapi sebelum itu, sebelum kita mulai dan mengundang seorang Master Chef Hendra Mahena untuk datang ke stage, Mister mohon untuk menonaktifkan handphone kalian dulu ya, karena karena agar tidak mengganggu jalannya acara kita pada hari ini. Jadi Mister kasih waktu dulu untuk silakan menonaktifkan handphonenya. Mungkin yang tadi masih di silent dinonaktifin aja dulu, oke? Iya. Oke, dinonaktifin kemudian taruh kembali. Kalau adik-adik mau mengeluarkan buku catatan tidak apa-apa ya. Dan semua sudah bawa spoonnya masing-masing kan? Sudah, oke, good. Oke, silakan taruh. Nah, bagi yang tidak membawa spoon akan terancam tidak dapat mencicipi masakan dari seorang Chef Hendra Mahena ya. Oke, udah ya? Udah dinonaktifkan semua? Oke, terima kasih banyak. Nah, Mr. Hadi akan sebentar lagi mengundang Chef Hendra Mahena untuk tampil ke depan, tapi izinkan Mr. Hadi untuk mengundang Chef Hendra. Ya, siapa sebenarnya beliau, kenapa beliau diundang hari ini, ya. Chef Hendra, izinkan saya untuk memperkenalkan Chef Hendra ya. Oke, berkenan sepertinya Chef. Nah, Chef Hendra Mahena adalah seorang ketua Indonesian Chef Association Bali dan memiliki kaliber dalam dunia kuliner yang sangat luar biasa sehingga menjadi salah satu tim chef yang memasak di berbagai agenda kenegaraan yang sangat penting dan khusus memasak untuk 5 Presiden Republik Indonesia. Kasih tepuk tangan dulu, keren banget. Plus nih adik-adik, Chef Hendra ini sudah selama 18 tahun menjadi eksekutif chef di berbagai properti kenamaan dan restoran yang terkenal. Plus 7 tahun sebagai seorang chef konsultan yang juga di berbagai properti kenamaan. Kasih tepuk tangan lagi untuk Chef Hendra. Nah, yang paling keren baru-baru ini adalah Chef Hendra menjadi juri di Grand Final Master Chef Indonesia season ke-6 ya. Ladies and gentlemen, without further ado, please welcome Chef Hendra Mahena. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Terima kasih. Sebelum kami memulai kegiatan workshop culinary, izinkan saya memperkenalkan diri. Kalau tidak kenal tidak sayang. Nama saya Hendra Mahena. Bisa dipanggil Chef Hendra atau Chef Mahena. Saya pengalaman baru dari pengalaman culinary, dari susahnya hidup, dari gaji 125.000 tahun 91 sampai sekarang. Jadi perjuangan hidup. Jadi adik-adik jangan khawatir, kita sebenarnya dari lahir itu dari zero, begitu proses perjalanan hidup akan menjadi hero, baik keluarga maupun bangsa dan negara. Jadi tetap optimis dalam meniti karir. Ya, jadi harapan yang disampaikan oleh manajemen dari Elizabeth itu memang benar adanya.
bahwa belajar di Elizabeth untuk meniti karir lebih bagus lagi. Jadi untuk hari ini saya akan memasak prawn pesto ya, dan seared chicken roulade. Silakan ada berinteraksi yang aktif, bertanya yang aktif. Saya akan menjawab semua pertanyaan dari adik-adik. Saya dibantu oleh Chef Mika untuk di depan dan Chef Agung. Ya, jadi ini saya perkenalkan diri, ini putra kedua saya. Ya, beliau juga seorang tukang masak di Hotel Sama B. Karena pandemik beliau dirumahkan. Jadi saya dimanapun saya melakukan kegiatan, demo dan lain-lain, dia selalu mendampingi. Agak malu-malu dia. Oke. Steamer. Oke, untuk proses pertama, teknik memasak harus buat saus dulu karena saus lama ya. Pesto saus kita buat dulu. Pesto saus. Setelah itu udang kita marinate, kita diamkan 5 menit, baru proses seared atau grill. Biasanya saya pakai ya, itu tujuannya untuk hygiene sanitasi. Walaupun ada teknik hygiene sanitasi kapan harus pakai hand glove dan kapan tidak, tapi kadang-kadang manusia kan lupa. Makanya saya lebih awal pasti memakai hand glove. Jadi tekniknya itu udang dibersihkan dahulu ya. Jadi kita bikin agak mekar ya. Jadi di blender semua parsley ya. Ada apa? Oke, sambil melihat, bisa lihat adik, silakan dibantu. Ada garlic ya pesto sauce. Enggak, langsung. Kalau ada yang mau bertanya silakan sambil cooking, sambil bertanya. Apa? Ini aja, ini pakai. Oke, ya.
Ini tidak perlu pakai kepalanya ya. Saya mau marinate dulu. Jadi tekniknya seperti ini. Itu pakai ya. Dan sudah dibersihkan. Oh, oke. Jadi kita marinate dengan salt, ya, pepper, white pepper, black pepper, nanti olive oil, oke. Tambah. Oke, so yang tadi, ya, oke, thank you. Jadi garlic kita harus chop, ya. Ya. Teknik ngechop juga harus adik-adik perhatikan. Jadi tidak boleh sembarang ngechop, adik-adik harus pegang ininya supaya tidak ada suara. Jadi hasilnya akan maksimal. Saya yakin Chef Agung sudah mengajarkan adik-adik ya. Ya. Dan gini tambahan dikit. Oke, setelah itu kita masukkan garlic. Garlic itu membuat aroma itu wangi jika dipanggang. Oke, diamkan kurang lebih supaya bumbu meresap. Ya, thank you. Ini di Oke, sambil menunggu 5 menit, proses pesto sudah. Ada mayones. Oke. Nanti kita preparekan dulu persiapan. Jadi kita cek kelenturannya. Ya. Ini sos. Ya, thank you. Ini simple, masakannya simple sekali. Ya. Oke. Saya ambil piring siapa? Piring yang ini mana? Enggak, salad. Untuk prawn yang batu ada yang benar. Oke. Jadi sebelum udang dipanggang, kita siapkan pan dulu, panas, baru tuangkan minyak, memastikan supaya tidak lengket. Oke.
Nggak usah tegang adik-adik ya. Silakan bertanya. Santai aja. Silakan, nggak usah tegang. Maksudnya terkait menu atau terkait jenjang karir mungkin yang ingin ditanyakan, silakan. Silakan, biarkan pennya panas, jangan tidak panas adik-adik, tuangkan itu warnanya tidak bagus. Oke, di atas. Saya yakin ini cuma 2 jam selesai ya. Silakan bertanya. Jadi 1 jam silakan bertanya. Saya akan ladeni adik-adik bertanya. Oke. Supaya mau berdiri udangnya, adik-adik usahakan ini dulu yang dipanggang. Oke, sambil memasak kita boleh tanya-tanya chef ya? Boleh. Sambil. Oke, ayo adik-adik, bagi yang punya pertanyaan, Mister punya 6 kupon makan siang gratis di Cocoa Story. Nanti adik-adik bisa tukarkan, lumayan nih buat makan siang. Boleh pertanyaan mengenai hidangan yang sedang dibuat oleh Chef Hendra hari ini, atau mungkin adik-adik punya pertanyaan yang adik-adik temukan di kelas, atau adik-adik temukan saat praktek, atau mungkin perlu inspirasi nih untuk jenjang karir ke depannya. Gimana sih caranya biar bisa menjadi seorang Chef Hendra Mahena? Oke, ada yang mau bertanya? Atau mungkin, oke, sebelah sana. Halo, boleh berdiri deh, siapa namanya? Selamat pagi, Chef. Perkenalkan, nama saya Iputu Wahyuwarna Putra dari Kulineri B. Saya mau bertanya, untuk pesto saus dapat dipadukan dengan hidangan apa aja, Chef? Terima kasih. Terima kasih untuk Chef Putu ya, saya panggil Chef Putu. Semoga jadi chef. Ya, amin. Jadi untuk pesto itu bisa dipakai untuk salad, bisa dipakai untuk main course. Biasanya pesto itu dia mild, jadi usahakan dengan seafood. Ya, kalau yang sausnya yang agak berat itu ke daging merah. Jadi ya kalau pesto daging ayam bisa, seafood bisa. Oke, ada lagi? Sepertinya itu menjawab ya pertanyaan dari Wahyu ya, Chef Wahyu. Oke. Berikutnya kita punya pertanyaan lagi nih Chef, dari Putri, Chef Putri. Selamat pagi. Saya izin bertanya, untuk penggunaan prawn itu apakah bisa diganti dengan shrimp atau lobster? Terima kasih. Terima kasih Putri, tanya yang bagus. Jadi untuk prawn ini tergantung menu. Biasanya boleh bilang shrimp itu pasti prawn. Ya, jadi orang Indonesia sudah terbiasa prawn itu pasti lebih besar dari shrimp. Jadi untuk mempresentasikan yang bagus, kalau memang mau pestonya prawn itu presentasi pasti bagus. Kalau pakai shrimp itu dia biasanya di mix. Karena prawn kecil tidak bisa untuk dipresentasikan. Pasti dia dicampur dengan saladnya. Tapi kalau prawn itu bisa kita tonjolkan prawnnya. Jadi presentasi sedikit bagus. Pakai apa bisa ya. Jadi prawn, shrimp. Sekarang tinggal kita mempresentasikan. Jelas? Oke, terima kasih banyak atas jawabannya Chef. Oke, kita tunggu pertanyaan yang lain ya sambil Silakan, Chef fokus untuk memasak juga. Dan kirim. Yeah. Mungkin dari saya Chef, kalau seorang chef ini speciality-nya pada fusion atau fusion seperti apa Chef? Saya biasanya western, Pak. Western. Western. Jadi dari tahun 91 bekerja itu memang dia sama orang bule. Oke. Itulah kenapa fokusnya di western gitu ya Chef ya. Wow. Nah, apakah seorang chef harus bisa memilih specialty-nya Chef atau bisa general saja begitu? Biasanya kalau dari baru mulai merintis karir itu secara general. Oke. Biasanya kalau mau spesifiknya itu kita training lagi. Oke.
pelatihan lagi kurang lebih 6 bulan untuk menspesifikkan mau masak di mana nih, Western atau ASEAN. Jadi Oke. perlu pelatihan lagi. Oke, Biasanya seperti begitu. itu. Kalau sudah menjadi executive chef, Mhm. itu semua harus bisa. Iya. ASEAN, Western, Indonesia, dan sampai Amerika. Tapi kalau spesifik itu tidak namanya executive chef. Itu kalau di hotel namanya CDC, Chef de Cuisine. Japanese restoran ada CDC-nya. Mhm. Kalau executive chef setidaknya tahu Oke. tentang asal dari makanan itu. Oke. Nah gitu adik-adik ya, berarti sekarang saatnya belajar yang general. Belajar yang semuanya dulu baru nanti kita bisa fokus. Ya ini simpel, jadi tidak usah terlalu tegang ya. Jadi masak itu simpel, presentasi bagus dan rasa juga harus nomor 1. Tidak Oke. perlu banyak. Ya, silakan Chef, dilanjutkan. Oke, ini ada pertanyaan yang muncul dari Zoom, Chef. Boleh ditanyakan? Silakan. Oke, ada pertanyaan dari Sukrayasa. Izin bertanya kepada Chef Hendra mengenai kesulitan-kesulitan apa saja yang pernah Chef alami dalam meniti karir Chef sehingga menjadi seorang Chef Hendra hari ini. Kesulitan. Ya, mungkin yang paling membekas kesulitannya yang dihadapi oleh seorang Chef Hendra. Kalau saya dibenci sama atasan. Oke. Jadi gini, kalau chef dulu kan idealis, Aha. kaku. Iya. Bisa dimatikan. Jadi kaku di sana kadang-kadang kita tidak bisa berinteraksi dengan orang luar. Itu zaman dulu. Mm-mm. Kalau sekarang kan zaman milenial kita harus bisa berbagi. Open discussion ya. Ya. Aha. Yang sampai sekarang membekas, ya saya naik posisi tapi tidak dinaikkan. Pak, karena ada orang ketiga di bawah eksekutif bule, saya eksekutif saya semua bule, tidak ada lokal. Jadi itu yang menghalangi karir saya. Sampai sekarang saya membekas. Ya, nah tapi saya tetap optimis. Kalau di hotel itu saya tidak akan naik-naik posisi, saya move ke hotel lain. Oke. Ya, jadi yang paling menyenangkan di saat mengendal presiden. Karena sebelum memasak untuk makan presiden, kita dicek dengan staf dari kepresidenan, dapurnya dilihat, makanannya apa dilihat, dicek apakah ada bakteri atau tidak. Itu yang kebanggaan sebagai tukang masak presiden. Dia adik akan merasakan seperti itu. Kalau presiden makan sih dicek semua, termasuk kesehatan adik dicek juga. Oke, luar biasa sekali. Keren ya pengalaman sebagai seorang juru masak presidenan begitu Chef. Iya. Keren sekali. Boleh tanya sedikit nggak Chef? Yang mana nih presiden yang mungkin request-nya agak susah dipenuhi? Boleh nggak bertanya seperti itu? Agar. Oke. Kira-kira dari Chef Hendra nih menemui kesulitan nggak? Karena memasak hidangan presiden yang paling susah yang mana Chef? Yang paling susah itu sebenarnya SBY. Oke. Baik. SBY itu double porsi. Oh. Nah. Jadi dia makan presiden satu, dampingnya 40 orang. Aha. Nah, itu yang paling susah. Kadang dia makan kita sudah oke. Makan yang sisa itu ajudannya yang makan. Habis itu makanannya udah habis, tiba-tiba SBY nambah. Oh, okay. Jadi kita ngulang lagi dari nol. Baik waktunya, teamworknya harus jelas. Atur ini sayur, ini nasi, ini karena dia spesifik. Jadi ya itu yang pertama. Yang kedua wakil presiden adalah Yusuf Kala. Yusuf Kala. Dia habis main golf, makan di Sheraton Laguna, tiba-tiba minta makan di tempat saya. Last minute. Makan jam 1 siang, jam 11 baru ngomong untuk 50 orang harus siapkan makanan. Siapa ndak kelabakan? Ya betul sekali. Ya padahal dia Laguna, well prepared, makan di tempat saya. Panik semua, GM itu panik. Quick service, ya. Jadi itu enaknya tantangan di hotel dengan melayani presiden dan wakil presiden. Wow, kasih tepuk tangan dulu dong untuk Chef Hendra, keren banget. Nah kalau yang presiden yang paling gampang Chef, itu Pak Haji Gus. Oh, Gus Dur. Dia apa ya. daging dan sesuatu, dia tidak mau pilih-pilih Pak.
Nggak neko-neko gitu Iya. chef ya. Oke, nah mari kita lihat lanjutkan memasak dengan Chef Hendra lagi. Oh, kalau adik-adik ada pertanyaan silahkan. Mister akan samperin. Oke, ada di belakang 2 orang chef. Silakan. Hebat ya Chef Hendra, sambil fokus memasak bisa jawab pertanyaan dari adik-adik. Nih keren banget nih skill multitaskingnya Chef Hendra. Tadi yang mana angkat tangan? Oke, sebelah sini. Suwanti. Selamat, Sudah hidup. selamat pagi, Chef Hendra. Ya, pagi. Saya Ade, izin bertanya. Silakan. Selama menjadi tim memasak untuk presiden sebelumnya, menurut Chef Hendra, siapa sih yang paling berkesan dan biasanya hidangan apa yang disajikan untuk presiden tersebut? Terima kasih. Oke. Nah ini melanjutkan pertanyaan tadi Chef. Yang Ya. paling berkesan. Yang paling berkesan itu Ibu Megawati. Oke, Ibu Megawati. Kenapa? Mhm. Karena kita membawa makanan dari hotel, termasuk hot kabinet, kita masak di istana. Jadi kita bawa 2 tangki truk besar, itu hanya membawa makanan khusus Ibu Mega. Itu yang Oke. pertama. Yang kedua, kita dikasih piring berlogo Garuda. Dato piringnya sekarang hilang. Hilang. Sayang sekali. Ketinggalan di mana juga saya nggak tahu. Ya. Oke. Dan pertanyaan satu lagi tadi apa saja yang dimasak ya? Biasanya mineral yang disajikan untuk kelima presiden, Chef. Biasanya yang paling berkesan itu Pak Harto. Ini hanya rebus-rebusan ubi, jagung, Oke. dan pisang. Itu aja Bapak. Bapak Harto itu paling sederhana. Paling sederhana untuk makanan, makanya beliau kan awet. Awet. Ya. Dia bukan karnivora. Yang pasti kelima presiden kita makan nasi, Chef ya. Pakai filler. Oke, apa Oke, baik. Silakan, ini ada pertanyaan lagi. Satu lagi tadi Mister lihat dari sebelah sini ya. Silakan. Selamat pagi, Chef. Perkenalkan nama saya Daniela. Ya. Saya ingin bertanya ini, Chef. Untuk kita orang Indonesia biasanya agak sulit untuk makan menu ataupun misalnya saus pesto contohnya yang tidak melewati proses memasak. Ya. Bolehkah dengan request kamu melewati proses memasak? Begitu, Chef. Terima Oke. kasih. Terima kasih. Saya sambil masak ya. Jadi gulung. Jadi untuk proses pesto bisa kita matangkan, tapi harus quick. Karena kalau tidak quick kita masak, itu pestonya akan menjadi hitam. Jadi pesto itu sebenarnya healthy ya, makanya pakai olive oil. Terakhir kita biasanya menambah parmesan cheese. Jadi itu untuk pembuatan masakan dengan pesto sauce. Boleh di saute tapi quick. Warnanya jadi coklat. Itu bukan pesto namanya ya. Jadi pesto itu identik dengan green. Jadi cukup simpel. Lagi yang sedikit besar. Jadi biasanya ini ditemani sama sauce food ya, pakai dark spoon juga boleh. Kadang-kadang kamu tuh minta tambah saus biar kita tidak serving yang lain lagi, tinggal langsung di sini. Ada pertanyaan lagi? Oke, Silakan. boleh. Kita buka pertanyaan lagi untuk adik-adik. Iya, sebelah sana. Chef ini sudah proses plating, Chef ya? Sudah? Oke, bentar lagi nih sudah Sampai selesai jalan. hidangan Chefnya. Selamat pagi, Chef. Yes, silakan. Perkenalkan nama saya Harista dari Culinary B. Ya. Bagaimana cara agar suatu saus dapat dikombinasikan dengan suatu hidangan agar rasanya menyatu? Terima kasih, Chef. Terima kasih. Saya jelaskan, kalau seafood harus ada lime atau lemon, ya. Jadi itu menghilangkan amis di hidangan itu. Jadi kalau daging merah itu harus pakai gravy kalau bisa atau barbecue.
barbecue sauce. Tapi tidak perlu dengan lain. Kalau ayam bisa double dia, saus light sama sausnya dark. Ya. Oke, menjawab ya pertanyaannya ya. Oke. Tadi di pojok, Mister lihat. Oke, sebelah sana. Ya, ini simple. Ini salad tidak perlu berat. Salad itu maksimal beratnya kurang lebih 120 gram. Ya maksimal. Ya. Jadi simple. Makanya ada kalau buat set menu jangan membuat complicated kita. Karena set menu bisa ada 3 kursus, 4 kursus, 5 kursus, 6 kursus. Harus timingnya tepat. Oke, hidangan yang pertama ini namanya apa, Chef? Prawn pesto. Prawn pesto. Silakan. Chef Hendra Mahena. Oke. Kasih tepuk tangan yang sudah diperkenalkan oleh Chef Hendra Mahena. Untuk icip-icip. Untuk icip-icip, ya betul. Silakan, ambil bertanya boleh, ya? Kan? Selamat pagi, Chef. Perkenalkan nama saya Murahaka Narayana. Ingin bertanya, selama Chef menjalani karirnya pernah nggak merasakan kebosanan, jenuh, dan bagaimana cara mengatasinya, Chef? Terima kasih. Jadi saya pernah jenuh setahun saya diam di rumah. Ternyata pernah setahun diam di rumah, Chef. Setahun di rumah. Yang saya lakukan memelihara rambut, jenggot sama rambut. Ya, kalau orang Bali kan identik dengan umangku ya. Nah, setelah berjalan, karena saya boring. Akhirnya saya dimarahin orang tua, uang mulai menipis. Ya, tapi istri saat itu masih bekerja. Saya pikir saya setahun itu masih shift. Saya masih kecil waktu itu. Saya betul-betul tidak mau bekerja. Total tidak mau bekerja. Akhirnya istri melapor sama orang tua, saya tidak mau bekerja. Betul-betul bosan. Perlu memang refreshing. Jadi saya betul-betul menikmati hidup saat itu. Walaupun saya para orang tua, tapi saya tetap senyum. Nah, setelah berjalan waktu, saya disuruh bekerja, saya bekerja lagi ke Ubud. Ubud harapan saya diterima. Nah, berkat doa istri juga. Kebetulan Hopkins, teman juga, dia orang Amerika tapi pintar bahasa Indonesia. Dilihat saya ngelamar tanpa tes, ya tanpa tes langsung diterima. Selama setahun, setelah itu saya kepingin kerja lagi. Nah, berduit, ya rambutnya harus rapi, tidak boleh gondrong lagi. Saya nanya sama beliau, perlu saya food testing? Beliau bilang no, because I know you experience. Ya, jadi experience yang dilihat dari CV itu tidak perlu lagi di testing. Ya. Oke, jelas. Kita ini ya, refreshing dulu, Chef, setahun ya. Oke, dan itu untuk mengobati jenuh adik-adik. Oke, ini dah hidangan yang kedua. Oke, by the way, Mister mau tanya, adik-adik kemarin sempat nonton di Zoom nggak? Easy Culinary Workshop yang sebelumnya? Sempat? Oke. Kemarin kita mengundang Chef Pice, Chef. Mungkin kenalan Chef Hendra juga. Ya, silakan. Saya boleh bertanya nih, ada sesuatu yang menarik perhatian saya. Kemarin Chef Pice juga pakai gelang bentuknya garpu, dan sekarang Chef Hendra juga pakai gelang bentuknya garpu. Ini boleh diceritakan nggak? Mungkin ada filosofinya di balik ini. Terima kasih. Ini gaya-gayaan. Oke. Sebenarnya boleh pakai garpu itu hanya chairman, sama presiden. Jadi karena ini tradisi, ya kita biarkan. Karena begitu saya dilantik jadi ketua, saya dikasih gelang. Itu sebagai simbol kita ini. Tapi teman-teman mau pakai ya silakan. Kita tidak bisa menghalangi. Ya Pak ya. Jadi siapapun siapnya, pun yang junior. Di asosiasi ada junior instant chef. Kalau adik-adik mau ikut bergabung, welcome. Ya Pak Agung mau bisa memfasilitasi nanti. Oke, oh gitu ceritanya ternyata ya. Ada filosofinya di gelang garpu ini. Jadi ini hanya souvenir aja sebenarnya. Souvenir. Jadi semoga nanti adik-adik melalui Chef Agung junior Indonesian Chef.
Jadi junior Indonesian chef seluruh kampus di Bali itu ada. Dia nanti volunteer membantu organisasi ICA untuk melakukan kegiatan turnamen-turnamen. Jadi di sana akan dapat sertifikat. Karena dapat poin nanti di sana. Kampus pasti mempertimbangkan. Oke. Ya. Oke, keren. Ada yang mau gabung? Adik-adik? Nggak diterima nih kalau semangatnya kayak gini ya, Chef. Nggak diterima, Chef. Ada yang mau gabung nggak? Oke, nanti kita fasilitasi ya untuk bergabung menjadi chef junior di ICA. Nah, ini untuk bikin lime-nya tidak harus dipotong, potong biasa, harus ada seninya juga, ya. Makanan itu juga harus ada presentasi supaya orang makan itu jadi. Nah, juga diperhatikan hygiene sanitasi. Saus ini bisa diganti mau saus apa aja boleh, ya. Oke. Jadi ya. Oke, kita buka tanya jawab lagi untuk adik-adik yang ingin bertanya. Kita ke Zoom sekarang. Oke, di Zoom sudah ada banyak pertanyaan nih, Chef. Silakan. Oke, saya pilih-pilih dulu, Chef ya. Silakan. Ya. Oke, dari Gusti Made Putra Raditya. Nah, beliau menanyakan apa saja bumbu-bumbu yang dicampurkan dalam udang, Chef? Bumbu-bumbu apa saja nih yang bisa kita mix dengan udang? Oke, jadi di saat membumbui udang pakai sel atau tidak, itu yang pertama. Tergantung pilihan presentasi kita. Bisa kalau tidak pakai sel kita panggang itu udangnya akan hancur. Harus pakai sel. Terus bumbunya itu dengan salt and pepper, black pepper sedikit, white pepper ya, yang ground white pepper, pepper powder sama black pepper ground, ditambah dengan garlic. Itu saja kita bumbuin, diamkan kurang lebih 5 menit. Ya. Jadi itu aja bumbunya simpel. Oke. Tadi di marinate dengan garlic, Chef ya, kalau tidak salah ya. Garlicnya di Ya. Oke. Apakah boleh garlicnya diganti onion? Onion itu sebenarnya itu part of mix ya dari marinase. Kalau garlic itu untuk khusus marinase. Tapi kalau onion itu part of mixture, dicampur, bukan di marinate. Oke, itu dua bahan yang berbeda berarti ya. Karena dia itu ciumannya terlalu keras. Kalau onion bisa membuat mata. Kalau apalagi kita panggang dengan lama itu membuatnya agak sebenarnya pahit. Ya, makanya harus garlic itu wangi. Itu perbedaannya. Iya, ya. Baik-baik, Chef. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Oke, ini question. Ini saya bilang jam 11 selesai. Ya, karena kita ada well prepare. Saya dibantu oleh Chef Agung, ya. Beliau beberapa kali ketemu sama saya, ingin ngobrol, ingin nanya. Tapi beliau tahu schedule saya, kalau enggak di plan, ketemu deh. Ya. Oke. Ada pertanyaan yang muncul dari Zoom lagi, Chef? Boleh sambil mempersiapkan hidangan? Bisa ditanyakan, Chef? Apanya? Ada pertanyaan dari Zoom, boleh? Silakan sambil Ya. Dari Daniel Winata. Nah, untuk basil dalam pesto apakah bisa diganti dengan cita rasa lokal seperti kemangi? Oke. Ini masakan Western. Ya. Kalau mau kreativitas, inovasi atau Western fusion, bisa diganti dengan kemangi. Kemangi aromanya ketahuan. Ya, manisnya juga kelihatan, gurihnya itu. Jadi kalau dijelaskan kepada tamu menunya itu Western fusion is okay. Ya, kalau tidak dijelaskan misalnya prawn tapi ternyata basilnya diganti sama Indonesian basil, itu akan terasa beda taste. Kalau sudah Western fusion tidak masalah.
Fusion itu inovasi makanan digabung antara 2 negara atau 3 negara. Gitu Pak. Oke, baik. Kita pergi ke ballroom. Oke, dari Zoom pertanyaannya sebagian besar sudah dijawab tadi oleh Chef. Oke, ini ada dari Ambarawati Chef, dari Zoom juga. Bagaimana tips untuk menjadi tetap optimis versi seorang Chef Hendra? Tetap optimis. Saya hidup selalu optimis. Ya, pun banyak tantangan. Seorang chef itu belum tentu sukses dalam berkarir. Saya disiplin diri sendiri. Begitu kita pesan sebagai tukang masak di hotel, kita mempunyai optimistis untuk bisa menjadi A, B, dan C. Jelas ya maksud saya ingin jadi chef umur sekian. Kita harus target. Setiap 2 tahun harus naik posisi, harus ditarget. Punya target, adik-adik akan melempem berkarir. Oke. Ditenderize. Oke, nah ini biar dia malu-malu, biasa malu-malu ya. Karena banyakan di rumah, kerja 2 tahun, habis itu di rumah kan sedikit stres. Iya, pastinya. Ya. Oke, itu ayam. Sekarang yang kedua untuk main course, itu seared chicken rulat. Jadi pertama ayam itu harus ditenderize ya, biar agak melebar. Sel-sel yang lain ada dalam gulungan ada. Jadi dalam ini ada. Ya, ada. Jadi di dalamnya semoga bahannya komplit. Itu akan ada spinach. Ya. Kita gulung sama tapi garam dan black pepper saja ya, biar strong. Terus itu kita taruh spinach yang tadi blanch, kita roll, kita steam ya, kita steam kurang lebih 8 menit. Habis itu kita angkat, kita buka plastik wrapnya, kita grill. Grillnya tujuannya mencari warna karena ayamnya kan sudah setengah matang di steam, jadi perlu grill it color di ayamnya. Setelah itu sausnya itu berry sauce ya, kita campur beberapa saus. Jadi berapa berry menjadi 1 saus. Itu western karena adik-adik kan diajarkan di western ini ya, di kampusnya western. Nanti mau inovasi silahkan di-create Indonesian western, tidak masalah. Jadi adik tahu tentang kualitas dari western. Karena nanti awalnya adik di hotel pasti banyak kan western. Ya, tapi udah masuk spesifik yang di ke CDC, hotel-hotel pasti spesifik dengan Japanese food, Chinese food, Thailand food. Ya, itu kalau di hotel lihat. Tapi secara general itu banyak kan di hotel itu western. Oke, jadi yang kecil ya. Itu apa nih? Oke, sambil lanjut untuk membuat hidangan yang kedua, Chef, boleh kita icip-icip hidangan yang pertama nih, Chef? Boleh ya? Oke, adik-adik ada yang mau coba masakan dari seorang Chef Hendra? Ayo, nggak perlu jadi presiden untuk nyobain masakannya Chef Hendra. Nih, sekarang bisa kita coba. Nanti di saat mencoba saus, jangan udangnya saja. Ya, jadi kalau dikombinasikan salad, udang, sausnya. Itu baru kelihatan taste-nya. Oke, kita punya 2 orang. Udah bawa spoon masing-masing? Iya. Putri udah bawa, Abu udah bawa. Oke, silakan ke depan. Iya. Dikit. Oke, boleh coba yang mana nih, Chef? Yang mana nih? Plate yang bisa kita cicipin yang mana? Yang sebelah kiri. Kiri saya atau kirinya Chef? Yang ini, oke. Oke, mari kita coba. Ada tipsnya nggak Chef untuk mencobanya? Apakah kita coba saus dulu atau langsung prawnnya? Kita kalau di praktek kita coba satu-satu. Tapi secara general itu harus semua terkombinasi. Saus, salad sama udangnya.
Oke. Ya. Saus, salad sama udang ya. Nah, sesuai dengan aturan protokol COVID-19 ya, jadi adik-adik masing-masing sudah membawa spoonnya sendiri-sendiri dan itu hanya bisa 1 kali sendok. Ya. Setelah itu silakan dicuci. Itu nanti bisa coba hidangan yang kedua. Gitu ya. Kurang tipis. Oke, silakan Putri. Tipis. Jangan. Mungkin ya diatur supaya dapat salad, dapat saus dan juga dapat udangnya. Ingat, 1 kali suap. Udangnya dicoba ya, karena 1 kali suap aja. Oke, nah setelah itu jangan maskernya jangan lupa. Iya. Oke. Ntar kita tanya, proses dulu di mulutnya. Jangan kemana-mana, diam di situ dulu. Oke, Abu. Ya. Lanjut. Ingat 1 kali suap aja. Ya, demi aturan protokol COVID-19. Oke, berikutnya silakan. Oke, saladnya maunya daging doang. Nah, itu semuanya aja. Oke, dan yang terakhir lapis. Oke, kita tanya Putri yuk. Gimana rasanya Putri? Sudah mendapatkan semua bagiannya, gimana rasanya Putri? Menurut Tebal, saya rasanya tebal itu tipis. udah pas. Kena plastik. Sausnya itu Buang. enak menurut saya. Kemudian kematangan udangnya itu udah pas, juicy. Oke, kematangan udangnya pas dan tetap ada juicy-nya. Oke, sausnya? Sausnya enak. Oke. Terima kasih banyak Putri. Boleh kembali ke tempat. Dicuci dulu ya sendoknya ke belakang. Nanti kita bisa coba hidangan yang kedua. Oke. Tadi Abu masih proses. Juicy chef. Ini hebat sekali. Matangnya pas tapi tetap juicy, ini keren. Teknik gitu. Iya, betul. Makanya saya bilang kalau ada masak udang, itu usahakan pan-nya itu panas. Baru tuangkan minyak. Jadi kalau ada pan-nya tidak panas, ada ginikan udang, itu akan warna tidak ada, udangnya akan jadi kering. Oke. Dan itu nggak enak ya chef? Ya. Lebih enak yang juicy. Oke, udah selesai? Coba kita dengar dari Suradana. Oke, gimana? Baik, menurut saya sudah pas sih bumbu dari marinade di udang tuh cocok dikombinasikan sama sausnya enak. Sama dipadukan sama saladnya. Ya itu aja. Oke, terima kasih. Marinatednya yang di highlight oleh Suradana. Marinatednya pas. Sip, terima kasih Suradana. Boleh duduk dulu, kita tungguin Putri datang baru kamu cuci ke belakang ya. Jadi kita cucinya satu-satu supaya tidak miss nanti apa yang diajarin sama chef. Oke. Next, Abu. Kalau dari Abu, menurut Abu gimana nih? Menurut saya kombinasi udang sama pesto saus pas. Cuma saya chef untuk udangnya itu kulitnya sengaja dipakai chef atau boleh nggak dipakai? Terima kasih. Jadi tergantung mau presentasi. Biasanya kalau udang tanpa kulit kita bakar itu akan hancur. Oke. Ya, kalau udang kita blanch itu harus dikupas. Ada teknik kalau disirit bebek pakai shell untuk membuat teksturnya bagus dan bisa berdiri. Ya, kalau di blanch otomatis buka shellnya. Gas ya. Seperti bikin cukup Abu koktail salad. Iya. Ya, harus dibuka. Oke, terima kasih banyak Abu. Dan yang terakhir dari Wahyu. Terima kasih chef. Untuk udangnya tidak kering dan tidak tidak amis, dan untuk sausnya rasanya strong dan lembut. Ya. Oke. Mau tanya sesuatu setelah nyobain mungkin? Mungkin untuk sausnya chef kok bisa sepas itu. Sepas gitu. Bisa balance lah semuanya kayak gitu. Oke. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Makanya adik-adik harus kalau sebagai tukang masak ya senyum-senyum aja deh. Sebagai tukang masak harus punya passion. Ingat, passion jangan asal-asal aja.
Jadi kalau sudah pesto udah di luar kepala. Ya. Kalau tidak ada pine nut, kita pakai kacang yang lain boleh, almond boleh. Yang pine nut kan susah dicari. Jadi kalau udah pesto pasti udah basil, parsley, garlic, ya olive oil sama pine nut. Terakhir baru parmesan cheese. Udah otomatis. Jadi basil lebih banyak, habis itu parsley, baru tidak boleh kebalik. Kan menjadi pahit nanti. Ya, itu udah di luar kepala. Makanya harus ada pasien dulu, suka masak dulu baru bisa melakukan hal yang ada inginkan. Jelas ya? Oke, jelas. Terima kasih Wahyu. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah untuk teman-teman kita yang sudah mau coba dan juga untuk Chef Hendra. Oke, bisa dilanjutkan Chef untuk hidangan yang kedua. Ya, kita sambil prepare ini tinggal steam, seret, selesai. Ya, kan saya bilang sebenarnya gampang ya. Gampang. Masa ini kita buat teknik buat saus dulu, tenderize. Makanya kita di hotel itu ada asisten. Ya, ada asisten untuk mempersiapkan bahan-bahan, chefnya mengkontrol kualitas dan taste. Ini yang harus Dedek pahami. Tidak boleh ego. Ya, tidak boleh marah-marah. Ya, tetap working smart. Ada lagi? Silakan kalau yang ada yang mau bertanya. Ya, cukup. Ini mushroomnya kita bikin garnish, ya, bikin garnish. Jadi kita bersihkan luarnya. Ada spinat Pak Agung. Nah, di blanch ya. Di blanch sebentar. Ambil. Ya, oke. Ya, so ya. Kita proses, kalau masak itu proses yang paling lama perlu diutamakan. Ya jangan sampai makanan main course-nya main food-nya udah jadi, yang lainnya tidak. Nanti malah itu membuat kualitas jelek. Jelas ya? Jadi habis seret ayam, yang lain udah siap semua, tinggal plating. Makanya tekniknya masak itu harus kondimen yang lain dulu dipersiapkan. Oke, boleh sambil tanya-tanya Chef? Silakan. Iya, ada pertanyaan yang muncul dari Zoom. Kalau misalnya kita memakan nih prawn pesto yang tadi, apakah tepat kita sajikan bersama dengan red wine? Terima kasih. Kalau seafood dengan white wine ya. Seafood dengan white wine. Nah, dia karena mild, harus temennya mild juga. Kalau daging baru dengan red wine. Oke, kalau daging merah baru dengan red wine. Ya, Chef ya. Kalau ini sekarang kita akan buat chicken roulade. Ya. Ini akan pakai saus apa, Chef? Saus berry sauce. Berry sauce. Ya. Oke. Ini saya belum pernah dengar nih kalau chicken roulade dicampur dengan berry sauce. Kayaknya akan keren jadinya, Derek. Ya, semoga sekarang bisa untuk merasakan. Iya, pasti. Oke, mungkin tadi kamu bertanya, ini dari ballroom ya, Master kasih kesempatan untuk adik-adik yang di ballroom untuk bertanya. Ya, dari Zoom juga boleh, silakan di type di chat box aja. Oke, silakan.
Ya, ini di blender. Ya, kita rebus dulu berry-nya. Setelah itu kita blend. Habis itu dimasak lagi. Tambah beberapa bumbu penyedap. Nah, itu biar ada taste-nya, ada garam, ada merica. Cukup. Nah, ini hanya bikin seni saja ya Dedek. Samping makanan enak juga harus penampilan juga harus bagus. Dikombinasikan. Sorry. Nah, ini kita dinginkan dulu. Habis kita merebus sesuatu, jika mau blender itu tidak boleh langsung di blender. Nanti pisau dari blender itu akan cepat rusak. Harus didinginkan sebentar. Ya. Oke chef, nanti chickennya ini akan di steam chef ya? Steam dulu. Nah berapa lama perlu waktu untuk nge-steam nih chef? 6 sampai 8 menit. Oke, sebentar sampai 8 menit. Ya, habis itu kita sirit. Oh ya. Jadi kita sirit itu mencari warna. Karena ayam itu kalau di steam itu cepat matang deh. Karena dia tidak ada udara yang keluar di dalam. Jadi kita harus, setelah itu kita harus sirit. Kenapa harus sirit? Jika langsung disirit, langsung di grill, itu pertama ayam itu akan menjadi kering, Pak. Makanya kita teknik masaknya biar tetap lihat juicy-nya ada, kita steam dulu. Setelah itu baru kita sirit. Oke, baik. Nah, itu menjawab pertanyaan dari Zoom, chef. Oke, tadi ada yang bertanya berapa lama di steam. Oke, adik-adik yang ada di ballroom, silakan. Udah masuk. Semua. Good. Ini. Ya. Kesempatan diberikan. Saya bertanya, chef. Ya, nada suara. Perkenalkan, nama saya Dandi Purnomo Takasihaeng. Untuk sausnya kan menggunakan buah beri, apakah bisa menggunakan buah yang lain? Oke. Terima kasih pertanyaannya. Kita sesuaikan dengan menu. Ya, kita sesuaikan dengan menu. Misalnya menunya Eropa, adik-adik pasti pakai berry atau apple. Karena Eropa itu kan dia high class. Ya, sausnya pasti yang mahal. Ya, kalau Australia sama Amerika itu hampir mirip. Cowboy dia. Ya, kalau Eropa tuh kita bilang itu biru, berarti lebih high class. Makanya sausnya berry dan apple. Itu pasti mahal. Sausnya ya tambahin kalau memang ada white wine, red wine, itu tergantung selera masing-masing pengkonsumsi makanan itu. Jelas ya. Pakai saus apa aja boleh. Ya, buah apa aja boleh, tapi biasanya itu berry sama apple saja yang bisa. Jelas ya. Ini kita cari warna. Karena mushroom itu setengah matang itu enak dimakan. Ya, bukan mushroom yang beracun ya. Oke, sudah dipotong. Nah, ini dimarinate sama garam merica, chop garlic, ya. Chop garlic. Nah, terus dulu kita cari warna, ya. Jadi ada seninya sedikit, ya. Saya bilang ada seninya dikit. Oke, biarkan. Masak itu complicated sebenarnya ya. Masak itu complicated, jadi satu resep itu bisa banyak bahan, banyak peralatan yang kita butuhkan. Makanya saya bilang kalau seorang chef itu biasanya banyak stresnya.
punya stres, di samping harus kontrol food cost, harus bikin menu. Itu menandakan kreatif. Oke. Nah, udah bisa dilihat ini warnanya, jadinya adik-adik bisa lihat itu ada colornya, seninya juga ada. Udah. Setelah itu kita saute sayur. Ya. Oke. Biasa. Oke, kita chop garlic dulu. Oke. Chop. Ya. Ya. Ya, thank you. Sambil nunggu, semua. Oke, sudah nih, belum? Jadi sambil nunggu, kita harus cek semua. Ayam kita selalu pakai, oke, tambah black pepper. Enggak. Nanti saya akalin. Ya, kita harus kreatif. Seorang chef tidak, udah, enggak apa-apa. Nanti saya lihat dulu. Dan oke. Oke, Chef, ada yang bertanya lagi nih, Chef? Silakan. Boleh ya, pertanyaan sambil silakan. masak, Chef. Ya. Ya. Chef, saya ingin bertanya mengenai saus berry-nya. Selain strawberry, apakah boleh menggunakan jenis berry lain seperti raspberry? Terima kasih. Terima kasih. Kalau ada berry sauce, itu harus dikombinasikan lebih dari satu berry. Bisa blackberry, strawberry, raspberry, bisa, ya. Jadi harus ada berry sauce itu lebih dari satu. Ya, kalau satu saja berarti nama buahnya yang disebutkan, strawberry sauce atau blackberry sauce. Tapi kalau lebih dari satu kita sebut berry sauce. Jelas ya? Cukup. Oke, terima kasih jawabannya, Chef. Mengenai berry sauce. Ayo berikutnya adik-adik, mungkin sambil masak Chef Hendra kita gangguin. Siap. Dengan pertanyaan-pertanyaan ya, Chef. Sudah biasa. Oke, thank you. Sana, coba sini. Ya, cukup. Dan diam dulu. Terus ininya ditaruh, dirata, baru gulung. Gulungnya agak padat. Oke, selalu garlic duluan ya. Jadi kita mulai proses. Oke. Oke.
Thank you. Ini plastik wrap. Dikencangin plastik wrap. Oke, nah ini kita tumis sampai aromanya keluar, baru ini, baru kita tempatkan. Makanya masak tuh banyak yang dipikirkan ya. Karbo, ya, protein, hewani sama protein. Multitasking, ya. Pak Agung pasti sering ngomel terus ya sama adik-adik, karena adik-adik milenial sekarang adik tahu, ya. Mudah-mudahan di sini tidak. Kalau mau pintar, sukses, ikutin arahan lecture-nya. Ya. Jangan melawan. Adik-adik masih mau kencur. Ya, garlic aja pertama kali nggak tahu. Yang SMA garlic itu apa? Kesuno baru tahu ya. Dan cukup. Oke. Dah, good. Nah, proses tim, dah. Sekarang proses tim. Cepat nih saya dah. Nanti banyak yang waktu untuk bertanya, silakan. Masa itu kalau sudah expert itu nyantai, nggak tegang. Saya nggak ada tegang kan, santai. Asisten saya hebat-hebat semua. Makanya kalau kerja terus ada partner yang kita percaya. Kalau nggak percaya nanti malah saya yang bingung. Suruh ngambil ini nggak ngerti ngambil. Iya, saya Pak Agung. Jadi, ya, oke, ya. Oke. Ya, tinggal kita blender bumbunya di blender. Jadi isinya diambil, baru airnya secukupnya, biar tidak terlalu encer. Oke. Isi, ya, ayo adik-adik bisa. Ini teknik dasar. Ya, besok bikin Thai beef salad dan lain-lain nanti. Sekarang ini gampang. Cuma teknik masaknya ada harus pintar. Jangan ini dulu di steam. Sedangkan sayurnya masih mentah. Ya kan? Akhirnya begitu ini jadi, ada taruh di luar, jadi ininya dry. Kualitas tidak bagus. Ya. Udah, airnya dikit-dikit ya. Oke. Any question? Silakan yang bertanya, silakan. Kita harus banyak aktif bertanya. Ya, jadi ada ilmu yang ada dapat, tidak rugi ada kuliah di Elizabeth. Ilmunya semakin cemerlang. Ya. Semoga kedepannya Elizabeth semakin go ke atas. Ya. Baik, kita open discussion lagi. Silakan. Ada adik-adik yang ingin bertanya, ya. Begitu juga adik-adik yang ada di Zoom, silakan di type di chat box-nya. Mr. Hadi akan tanyakan ke Chef Hendra. Silakan. Oke, ada pertanyaan yang masuk dari chat box di Zoom. Untuk 2 hidangan hari ini, apakah kreasi dari Chef Hendra? Terima kasih. Ini sebenarnya menunya simpel. Jadi pertama, kenapa saya membawakan menu seperti ini? Adik-adik biar tahu tekniknya. Pertama saya jelaskan dulu sebelum saya jelaskan untuk ini kreasi saya atau tidak. Teknik steaming, ya, menyetim sesuatu. Habis itu teknik memanggang, ya kan? Ada 2 teknik, dia dapat ilmu. Setelah itu teknik mengeblan sayur, kelihatan sudah, ya. Setelah itu semua baru teknik menyote sayur. Ini apa yang ada dapat di kampus, ini yang akan terjadi semua satu paket menu ini. Jadi kami mengkreatifkan, saya ya,
kreatif sendiri ini. Nah, karena kita ini bergerak di bidang pariwisata, terlepas dari Balinese, kita ambil Western secara general. Makanya sausnya harus mild. Ya, teman. Sausnya harus sama aja. Jadinya sama saja. Ya, makanya ada teknik ini. Ini kreasi saya sendiri. Ya, kreasi saya sendiri supaya adik-adik paham tentang caranya nyetim, caranya manggang, caranya ngeblans, banyak caranya bikin garnish. Ya, simple kan? Cuma mushroom diginikan sudah ada seninya sedikit. Jadi adik-adik tidak perlu lagi ini hanya garnish. Tambah lagi air. Mau di ini lagi di. Oke. Silakan yang ada bertanya. Saya sambil masak, sambil menjawab. Gak usah tegang, ya. Dari yang tegang itu saya. Tapi saya bisa santai ya. Jadi saya beri contoh. Adik-adik biar kerja itu tidak tegang. Kalau tegang itu semua jadi error. Ya, emosi dan lain-lain. Ya cukup. Oke, habis kita tumis lagi. Tambahkan garam, tambahkan gula. Karena berry itu agak kecut. Kita harus bisa mengkombinasikan. Oke, nah ini udah mulai siap-siap. Ya. 6 sampai 8 menit. Ya, jadi kita seretnya hanya mencari warna. Coloringnya biar tidak kelihatan pucat ayamnya. Ingat, makanya saya bilang presentasi dan kualitas harus adik-adik tentukan. Rasanya pasti enak, ya, juicy-nya ada, coloringnya ada nanti. Memberikan pemahaman pada adik-adik, masak itu tidak harus tergesa-gesa, tapi in proses. Makanya saya bilang kalau bikin menu ini harus one day before, supaya bisa kualitasnya bagus, taruh di chiller, besok baru kita proses. Bisa di hotel seperti itu. Jadi adik biar paham, tidak hari ini buat, hari ini langsung jadi, tidak. Harus kita ada preparation, ya. Oke, kita tambahkan garam. Tambahkan gula, ya. Airnya mana yang tadi? Oke. Oke. Thank you. Oke. Ya.
cukup. Ambil sendok ya, ambil sendok. Oke, ini sausnya. Karena sausnya sudah kita rebus, jadi pengadanya perlu sedikit saja. Mana? Oke, sudah. Jadi di bawah. Oke, sekarang kita proses pembuatan dari presentasi. Ya, sirit dulu ininya ayamnya. Nanti saya siapkan piring sambil berjalan. Ya, ini sudah mulai silakan diproses. Oke. Piring. Ya, thank you. Oke, nanti kita buat mashed potato, tambah krim ya. Tambah garlic, ini krim. Silakan. Di sini. Ya, panesin, saute dulu. Oke ya, silakan. Saute dulu. Ini saute, tambah butter. Ya. Nanti terakhir baru tambahin egg yolk ya. Bikin mashed potato harus ada egg yolk. Terakhir itu. Ya. Fungsinya ini di samping membuat warnanya lebih shiny. Kalau di awal ditambahkan itu akan menjadi telur ya. Tidak lagi untuk penyedap warna. Ya, dalam artian melihat warnanya wow bagus. Tapi kalau dari awal gini kan dia akan pucat dan jadi telur goreng. Ya. Oke, ada satu pertanyaan lagi nih, Chef. Silakan. Dari Putri. Terima kasih atas waktunya. Chef, saya ingin bertanya, chicken roller itu kan melalui dua metode memasak, yaitu steam dan pensir nantinya. Gimana cara mempertahankan agar chickennya itu tetap juicy? Terima kasih. Terima kasih. Makanya saya bilang ayam itu cepat kering. Jadi adik-adik kalau memproses ayam itu secara cepat itu bisa. Sekarang harus di-chop tapi harus tipis. Tapi kalau tebal, adik-adik membakar saja atau menserit saja itu akan membuat luarnya kering, dalamnya masih agak mentah. Maka tekniknya harus di steam dulu biar juicy-nya tidak keluar dan dagingnya masih lembut. Setelah itu baru kita serit untuk mencari warna. Jelas ya? Mati. Ini udah sih. Mati. Oke. Ya. Ya, ini bisa dilihat. Setelah itu kita buka, baru kita serit. Oke, bisa di ini. Nah, kita tambahkan kuning telur saja karena kita bikin sedikit. Nah, coba lihat warnanya akan shiny dia. Ya. Ini nutmeg. Ya. Oke, kita pakai nutmeg. Nutmeg tidak. Jadi lihat nanti. Ya. Tambahkan garam. Kita dipanggang. Oke. Jelas ya? Nah, jadi warnanya ya nggak pucat. Oke.
Any question? Silakan kalau ada ini pertanyaan kami siap jawab. Oke. Dah. Nah, jadi tinggal kita tempatkan. Ya. Agung luar biasa ya, speednya ya, luar biasa, energik. Oke, ini sudah jadi tinggal menunggu ayam di set. Makanya saya bilang prepare dulu ini. Oke, thank you. Oke, saya minta sendok satu lagi. Kalau ada, sendok satu lagi. Udah dibuka. Oke. Ya, oke. Kita pakai butter ya, biar gurihnya ini, gurih dan warna masuk. Jadi kita proses dumpling namanya. Setelah itu kita presentasikan. Ini udah mulai presentasi. Ya, sudah. Oke, sekarang tinggal cari warna. Oke. Ya, di putar-putar gitu. Oke. 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 Ya, ini hanya bagian dari seni. Ya, yang enggak usah barang apa namanya. Ini sederhana pun kita bisa pakai untuk seni, tidak harus mewah. Kita cari warna aja.
Dari warna, proses sudah selesai, tinggal nunggu matangnya ayam. Warnanya bagus, golden brown. Ya, makanya kombinasi warna itu penting. Di samping kematangannya juga penting. Dan yang paling bagusnya adalah taste-nya enak. Ya, adik-adik misalnya ikut kompetisi, itu usahakan rasanya enak. Itu nilai paling tertinggi. Yang kedua baru presentasi. Hygiene, sanitasi, timing. Ya, itu penting. Ya, oke. Thank you. Oke, sekarang teknik memotong. Oke, silakan potong lagi 2 porsi kuat. Oke, jadi kita bisa buat sausnya. Kita akan ambilin yang kering. Ya, ya. Oke. Penempatan juga harus bagus. Taruh aja. Oke. Nah, tadi. Ya ininya. Ya. Oke. Thank you. Oke, terus kita harus siram, ya. Jadi harus jangan sampai ke depan jatuh sausnya. Ini bagian dari teknik plating, karena di depan sudah ada saus kita presentasikan. Yes. Ya, ada deal. Ada lagi deal ini. Deal, ada deal. Dah, lebih ada. Sudah, ini cukup. Cukup. Oke. Silakan. Adik mau lihat, silakan. Oke, voila. Sudah jadi chicken rowlet dengan saus berry, Chef. Ya. Oke, kasih tepuk tangan dulu yang meriah untuk Chef Hendra untuk hidangan yang kedua. Ini merupakan main course, Chef. Ya. Oke.
Oke. Nah, adik-adik sebelum kita cicip-cicip mungkin ada yang mau bertanya dulu? Silakan. Satu lagi kita plating untuk cicip. Oke, satu kita plating, satu lagi. Oke. Jadi tekniknya pertama kita karbo dulu. Ya. Kita Oke, itu sudah jadi satu. Ya. Oke. Nah. Ya, ini seni seperti ngelukis kita ya. Sos. Mana tadi? Tadi mana? Oke. Oke, simpel ya. Gampang. Usahakan kalau plating misalnya set menu harus sama. Ya, enggak usah. Makanya kalau plating hotel, kalau set menu itu pasti banyak orang. Apa yang akan membuat mempresentasikan A, B, C. Sama ya. Ini gambar aja. Oke, good. Oke. Ada yang ini. Yang lain ada. Oke. Oke, Chef, ada pertanyaan lagi nih, Chef, dari Silakan. Zoom. Tadi kan ayamnya di steam, Chef ya? Ya. Kalau misalnya kita rubah method of cooking yang mungkin jadi oven atau langsung dipensir, itu apakah akan ada perubahannya, Chef? Tekstur maksudnya mungkin. Perubahan tekstur sudah pasti. Mhm. Nah, jadi kalau penggunaan oven kita tergantung tempat. Ya, jadi kita melihat, makanya kita kalau demo melihat location. Jadi kalau memang location tidak membadai dengan oven, mungkin contingency plan namanya. Iya. Ya, B-nya. Jadi harus dengan oven. Oven itu kan mahal. Habis untuk electricity-nya lumayan. Kita smart. Ya, itu yang pertama. Jadi mengkombinasikan tempat yang ada. Tapi kalau kita langsung mainnya di oven, itu akan membuat ayam itu dry. Itu juga. Makanya kami sebagai tukang masak, ayam itu paling riskan cara memasak. Jadi kalau langsung kita oven atau kita sirit, ya kalau ayamnya tipis. Kalau tebal, otomatis di sisi luarnya itu akan kering sekali. Tidak juicy nanti. Itu kendala kami. Jelas ya? Ya. Oke. Oke. Ada lagi pertanyaan? Sudah? Oke, baik. Mungkin ada yang bertanya lagi? Ya, adik-adik harus belajar kreativitas ya. Oke, ada bertanya lagi, Chef. Kalau misalnya boleh cerita nggak sedikit pengalaman sebagai juri di MasterChef? Terima kasih. Iya. Pengalaman juri MasterChef. Enak sih. Ya, pengalaman ya saya bilang enak. Pertama, kami difasilitasi. Ya, semua nomor 1 ya. Jadi kami kayak raja di sana.
sudah ada yang urus, begitu sampai airport sudah ada yang jemput, hotel baru sana ada welcome chef. Hotel langsung ngomong gitu, welcome chef Hendra, saya kaget kok tahu nama saya. Kamarnya sudah disiapkan, kalau butuh apa-apa silakan kontak kami. Kayak raja gitu. Karena dari manajer jangan sampai chefnya itu ngambul apabila ya, tidak diperhatikan. Karena ini grand final. Jadi saya yakin nanti adik-adik bisa ikut kompetisi kok. Baik, keren sekali sharingnya Chef Hendra. Oke, dan sekarang kita ke sesi icip-icip ya Chef ya. Silakan. Oke, mari. Karena chickennya ada 1, 2, 3, 4. Oke, 4 orang deh. 4 orang. Selain yang tadi gantian dong, kasihan temennya. Ayo. Kapan lagi mencoba masakan dari seorang Chef Hendra Mahena? Ayo, oke, ada yang maju 1. Sudah bawa sendoknya masing-masing? Iya. Oke, untuk mengindahkan aturan protokol COVID-19 ya, masing-masing dari kalian yang akan mencicipi makanan itu sudah membawa sendoknya masing-masing dan hanya diberikan 1 kali suap. Ya, setelah itu silakan ke belakang untuk mencuci sendok kalian ya. Oke, silakan Chef Agung mungkin bisa dibantu. Iya, silakan yang pertama. Oke, kasih tips Chef untuk dicicipi apanya nih yang harus kita cicipi? Kalau dicicipi itu, kalau ini kan main course, usahakan daging dengan saus. Ya, kalau part of a side dishes itu hanya peneman. Ingat sekarang ada cicipi hanya daging dan. Oke, baik, silakan. Oke. Iya, tumben nih. Cocok untuk healthy Pak. Oh benar? Oh, ya. Karena pertama dia di steam. Sedikit dengan minyak. Ya. Plus ada buahnya juga ya Chef ya, sebagai sausnya. Hanya 1 kali suap ya, karena kita COVID-19 supaya aman. Oke, setelah itu mungkin ada yang bertanya. Aha. Mungkin tentang akan ya luar biasa dari sama. Harus ditinggi. Harus antusiasmenya lebih tinggi lagi adik-adik. Jangan kita terlalu harus memberi motivasi. Ya, nggak usah adik-adik sungkan. Saya ingin sudah Chef Hendra, saya kasih. Iya. Saya gimana? Saya marahin terus kok. Tanya dia. Sampai ketakutan sama saya. Jujur, tanya beliau. Ya, sampai ngambul, orang Bali bilang ngambul. Saya tight kalau memang ingin berkarir seperti ini. Memang mentalnya harus diterpa ya, Chef. Karena saya dididik sama orang bule. Orang bule, maaf ya, ini nggak boleh dibuang. Yang sisa sedikit bisa pakai salad. Kita buang zaman dulu ya, diambil, suruh nyuci bersihin, dipakai lagi. Itu keras. Dididik zaman dulu keras, akhirnya keras. Nah, sekarang menyesuaikan. Oke. Jadi kami yang belajar pada adik. Kalau zaman sekarang kami keraskan, adik kabur semua. Iya. Sudah otomatis, karena adik sekarang kan lebih smart ya. Iya betul. Ingin bebas. Jujur, kalau zaman kita dulu takut sama orang tua. Das. Oke, nah ini sudah dicicipin, mungkin kita tanya pendapatnya boleh Chef ya? Silakan. Oke, coba Biar yang sudah nelen. Masih isi nggak mulutnya? Masih? Boleh. Silakan coba dikasih pendapatnya. Menurut saya chickennya sangat lembut, sausnya juga juicy. Mungkin kamu punya pertanyaan setelah mencoba masakan dari Chef Hendra? Apa? Masak chickennya Chef. Tekniknya. Iya, tekniknya. Oke. Tekniknya itu biasanya kalau kita masak di hotel, marinate ya,
kalau Balinya marinase ya. Marinase kita harus covering ayam itu covering ya. Mau daging mau ayam covering taruh di chiller untuk pemakaian besok. Itu seperti itu. Jadi itu akan membuat dagingnya agak lembut dan bumbu yang kita marinate itu masuk ke pori-pori daging. Itu yang bagusnya. Setelah itu karena kita melihat prosesnya ayam kalau diseret akan kering, terus tekniknya steam dulu. Kan bingung kita nih kalau ayamnya kasih kering, luarnya pasti kering dan tamu bisa komplain. Saya bayar mahal 240.000 dengan segitu, kok kualitas ini? Nah, kita menghindari komplain seperti itu, makanya kita teknik harus kreativitas, inovasi seorang chef, steam dulu. Itu juicy-nya akan tercover di plastik. Setelah itu kita keluar baru seret. Seretnya cari warna. Pak Agung kan dong cari warna tadi. Pada itu sudah matang dalam. Jadi tetap menjaga kelenturan daging itu tidak keras. Gitu. Oke, berikutnya. Untuk rasa dagingnya sangat lembut dan sangat juicy, dan untuk bumbu marinasinya itu sangat enak. Ya, padahal saya nggak nyicip ya. Saya nggak nyicip. Iya benar, Chef Hendra tadi nggak ada nyicip. Ya, karena kalau di depan kita tuh harus sudah percaya diri gitu. Chef. Ya, jadi nggak perlu nyicip. Kita pakai feeling. Kalau kita di belakang baru kalau teman-teman, saya nggak pernah bilang staff ya, saya bilang teman-teman itu chef. Teman-teman kalau masak, kalau saya di dapur, saya tinggal nyicip pakai sendok. Terus udah oke, out. Kalau nggak bagus, saya lagi bawa ke dia. Mau hancur, mau apa terserah. Makanya kerja sama saya itu trauma kalau di hotel. Ya, kalau nggak digitukan di kitchen tuh orang Bali bilang ngelewo dong, ngelewo. Iya. Bercanda lah. Makanya saya kalau ke dapur orang dah ini. Jadi kalau dah saya melihat ada orang banyak, saya hanya nongol aja orang udah panik. Jadi saya nyicip terakhir. Kalau nggak bagus warna dan saya balikin. Mau tamu komplain terserah. Yang penting makanan saya keluar good quality. Ya, harus punya power. Jelas ya, jangan lembut jadi chef. Kamu dikerjain sama teman-teman nanti. Dibodohin nanti. Ya. Thank you, Chef. Ya. Terima kasih. Oke. Sini, Mak. Jangan dekat. Iya, harus tegas dong. Menurut saya rasa dari ayam chicken roulette-nya tuh juicy juga, sama mashed potato-nya juga pas. Pas ya. Ya, makanya harus punya feeling. Ya. Dan yang terakhir, maju ke depan deh. Ya, biar kelihatan. Terima kasih. Menurut saya perpaduan antara chicken, saus, dan mashed potato-nya itu pas. Ya. Kemudian untuk pertanyaan Chef, Boleh. Bagaimana menentukan marinade untuk dagingnya, sausnya dengan mashed potato-nya agar semua rasanya itu pas dan cocok. Terima kasih. Terima kasih. Nah, jadi kalau ayamnya 200 gram, ya, ayam 200 gram itu garlicnya cukup 2 biji atau 1,5 dicop. Itu terus garamnya 1/3 teaspoon, mericanya yang harus lebih banyak. Ya, dikit. Diratakan. Ya, setelah itu kalau memang mau ada sayurnya dalam spinach, tinggal di blanch dulu baru ditaruh, baru di roll, dibungkus, didiamkan di chiller. Itu sudah meresap bumbunya. Udah aja kalau mashed potato, saya melihat semangkok itu saya dah feeling saya dah harus sejumput garam, ya. Terus yang penting telurnya setengah, kalau telurnya banyak nanti terlalu kuning malah rasa telur yang menonjol, rasa kuning telur. Karena itu kan prosesi di samping masak mashed potato sudah matang, masih panas. Berarti yang terasa nanti harus ini. Nanti matang sendiri telurnya di campuran. Sayurnya, blanchnya, timing blanchnya, habis itu harus ada air dingin. Ya, air dingin. Kalau bisa dari saat ngerebus itu harus ada tusukan sate atau tusuk gigi yang tidak dipakai, tinggal nusuk. Jadi kalau seperti carrot, jangan sampai lembut banget masuk. Sudah terasa harus diambil. Jelas ya?
Baik, terima kasih banyak. Kasih tepuk tangan dulu untuk 4 teman kita yang sudah mau maju ke depan dan mencicipi masakan dari Chef Hendra. Boleh kembali ke tempat. Oke, dan ini 2 hidangan sudah disajikan oleh Chef Hendra dan sudah selesai dua-duanya ya Chef ya. Ya. Dan sukses dua-duanya. Kasih tepuk tangan untuk Chef Hendra yang meriah. Oke, baik. Terima kasih banyak Chef Hendra. Mungkin boleh kita akan lanjutkan. Besok akan ada lagi Chef ya? Ya. Ya, dan besok pastinya masakannya akan lebih keren lagi ya. Akan ada banyak ilmu yang akan adik-adik dapatkan. Jadi mungkin pertanyaannya bisa disimpan dulu ya. Nanti besok kita akan ketemu lagi dengan Chef Hendra Mahena dan adik-adik boleh bertanya lagi apa saja tentang Chef Hendra. Mungkin di Google dulu, terus adik-adik pernah nyoba resep apa dan akhirnya gagal. Nah, boleh dikonsultasikan ke Chef Hendra ya.